Perkenalkan, nama saya Yesa Marito Febriani Banjarnahor. Saya dari 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan mengenai perlawanan sebelum tahun 1800. Dan perkenalkan, nama saya Firsalarti Wigis dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan di bagian setelah 1800. Dalam perlawanan sebelum 1800, yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku, di mana dilatar belakangi dalam mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dagang. Dalam kronologi singkatnya dimulai pada tahun 1935 yang dipimpin oleh Kaki Ali dan dipadamkan pada tahun 1946. Hingga pada akhirnya pada tahun 1817 muncullah tokoh yang bernama Patimura. Dalam aksi Patimura, benteng Dorstett berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Dan hingga pada akhirnya rakyat Maluku mengalami kemunduran karena kurangnya pasokan makanan. Dan Patimura pun menyerahkan dirinya dan dihukum mati oleh VOC. Dan ada dua tokoh yang terlibat dalam peperangan ini. Yang pertama ada Patimura dan juga pejuang perempuannya Christina Marta Tiahau. Yang kedua ada perlawanan rakyat Mataram, di mana VOC yang terus memaksakan kehendaknya dalam monopoli dagang hingga pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kronologi singkatnya, Sultan Agung pun mengadakan peperangan dua kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Pada peperangan 1628 terjadi dua gelombang. Gelombang pertama yang dipimpin oleh Tumenggung yang membuat kubu-kubu di setiap rumah rakyat-rakyat di Batavia. Dan yang kedua dipimpin oleh Adipati Suruh Agul-Agul dan Mandurejo, di mana di sini strateginya adalah memendung sungai agar kekeringan dan menimbulkan wabah penyakit. Hingga pada akhirnya pada 1629 mereka melakukan percobaan yang kedua kalinya dengan membuat lumbung-lumbung dan membuat blokade agar bahan makanan yang masuk ke Batavia terhentikan. Namun itu ketahuan oleh VOC dan VOC pun membakar lumbung-lumbung itu, dan percobaan kedua kalinya Mataram pun gagal. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Banten, di mana Sultan Ageng Tirtayasa yang selama ini memerintah di Kesultanan Banten sangat menentang adanya bangsa asing yang masuk ke daerahnya, terutama VOC. Oleh sebab itu VOC yang terus memblokade pelabuhan Banten dan menyerang kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Banten. Dan pada akhirnya Banten mengalami kemunduran karena Sultan Agung Tirtayasa tertangkap oleh VOC, ditawan di Batavia pada tahun 1683 karena tipu muslihat oleh VOC. Dan yang terakhir ada perlawanan rakyat Riau, di mana perlawanan ini dilancarkan oleh Kerajaan Siak pada tahun 1723 sampai 1744 yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil. Di sini terjadinya peperangan antara Kerajaan Siak dan VOC dan yang memutus hubungan perdagangan yang merupakan salah satu strategi VOC. Namun Kerajaan Siak membuat penyerangan kepada VOC namun gagal karena VOC membuat banyak benteng-benteng pertahanan hingga membuat Kerajaan Siak mundur. Namun Sultan Abdul membuat tipu muslihat kepada VOC dengan berpura-pura damai dan Belanda pun menyetujuinya. Hingga pada akhirnya baru saja dimulai perundingan, VOC menyuruh Sultan Abdul untuk tunduk kepada VOC. Namun Sultan Agung segera memberikan kode kepada anak buahnya untuk menyergap dan membunuh loji-loji di Belanda. Dan Kerajaan Siak pun berhasil pulang bersama rombongannya. Namun Kerajaan Siak belum berhasil mengenyah VOC dari Maluku. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku. Yang melatar belakangi dari perlawanan ini adalah karena rakyat Maluku merasa terbebani akibat datangnya bangsa Portugis ke daerah mereka dan memonopoli perdagangan di daerah mereka. Sehingga kerajaan Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan bangsa Portugis. Tokoh-tokoh yang memimpin dalam perlawanan ini adalah Kapiten Patimura, Sheikh Perintah, Antoni, dan anaknya. Akhir dari perlawanan ini adalah bangsa Portugis membunuh para pemimpin rakyat Maluku, sehingga pemimpin rakyat Maluku itu pun dijatuhi hukuman dan meninggal. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan rakyat Padri. Latar belakang dari perlawanan ini sendiri adalah adanya pertentangan agama. Namun sebelum
Selanjutnya, tujuan dari perlawanan ini adalah untuk melawan bangsa-bangsa penjajah. Perlawanan ini sendiri berada di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan ini antara lain Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Nan Cerdik. Akhir dari perlawanan ini adalah Tuanku Imam Bonjol berhasil dikalahkan oleh bangsa penjajah, dan setelah dikalahkan, bangsa penjajah itu pun mendatangkan kembali pasukan mereka dari Jawa. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Bali. Hal yang menyebabkan adanya perlawanan ini adalah karena adanya dibuat hak tawan karang, yaitu hak untuk merampas semua kapal yang berlabuh di Bali. Dan rakyat Bali tidak hanya diam, termasuk I Gusti Nyi Ringgai dan pasukannya yang berhasil mengetahui bahwa bangsa penjajah ingin menjajah kembali rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh yang memimpin dalam perlawanan ini antara lain I Gusti Nyi Ringgai, I Gusti Ketut Jelantik, dan Farnebos de Bos. Akhir dari perlawanan ini adalah I Gusti Nyi Ringgai dikalahkan oleh bangsa penjajah karena bangsa penjajah menyerang rakyat Bali dari dua arah berbeda sehingga tidak mengetahui strateginya. Dan yang terakhir adalah perlawanan rakyat Aceh. Yang melatar belakangi adanya perlawanan ini dikarenakan dibukanya terusan Suez yang memikat bangsa penjajah untuk menjajah kembali rakyat Aceh. Dan rakyat Aceh tidak hanya diam dengan kondisi tersebut, sehingga mereka pun memanggil para panglima terkenal untuk membasmi para penjajah tersebut. Tokoh-tokoh yang memimpin dalam perlawanan Aceh ini antara lain Cut Nyak Dien, Teku Umar, dan Cut Meutia. Akhir dari perlawanan ini adalah bangsa penjajah mengetahui persembunyian para panglima tersebut dan menghukumnya. Dan terima kasih untuk yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.